Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam takdim kepada sedulurku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan dan melaksanakan kebaikan-kebaikannya, peribadahan-peribadahannya. Mudah-mudahan kita juga semua diberi oleh Allah di dalam puasa atau bulan puasa yang penuh berkah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap puasa kita, amalan-amalan yang dilaksanakan di dalam puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua perbuatan dosa kita yang dulu dan mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan berkahnya, dengan kemuliaan bulan puasa ini, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para sedulurku, insyaallah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah saya akan berbagi suatu amalan ya. Amalan wirizan zikiran yang insyaallah bila mana para sedulur mengistiqomahkan zikiran ini, dan insyaallah saya mengambil juga dari kitab, kemudian yang saya akan bagikan kepada sedulur di sini bersumber dari Asmaul Husna juga ya. Kenapa kita suka meminta, misalkan ada pertanyaan, bukannya kan ibadah itu harus tulus dan ikhlas, harus lurus kepada Allah. Iya, kita itu kan membaca suatu amalan, membaca sholawat, membaca suatu, pertama yang harus ditekankan itu niat kita, apalah sedulurku. Tujuan kita mau kemana nih? Apakah kita mau tujuan kita kepada Allah? Baiklah, berarti niatnya lillahi ta'ala ya, karena Allah saja. Apakah kita tidak akan diberi oleh Allah jika kita bertujuan kepada Allah, bukan kepada Allah akan memberikan apa yang kita mau. Kemudian jikalau kita berniat dengan suatu amalan yang baik, semacam kita sholawat, Asmaul Husna, kita bertawasul lewatnya, apakah itu tidak diperbolehkan? Diperbolehkan ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an pernah berkomentar ya, itu tentang berdoalah kita semua atau kalian semua dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya gitu kan. Gitu. Jadi berdoalah dengan Asmaul Husna. Gitu. Dengan catatan perkuat tauhid kita yang mampu mengubah sesuatu itu bukan dari asmanya, bukan dari kalimatnya, bukan dari itunya, tapi itu jelas mutlak dari Allah lewat pelantaraan Asmaul Husna, keberkahan Asmaul Husna, kemuliaan Asmaul Husna. Bahkan kalau kita bongkar ya di dalam kitab-kitab Manbausul Hikmah, di dalam satu huruf saja, satu huruf sedulurku, satu huruf di dalam Al-Quran itu mempunyai ribuan malaikat penjaga ya. Kalau kita merujuk kepada kitab Jawahirul Lama'ah ya, ada juga yang menjaga dari bangsa jinnya, ada juga yang menjaga dari bahasa itunya. Ya, itu saja ya para sedulurku. Jadi intinya kita berdoa. Jadi jangan dipermasalahkan ya, sekarang suka mempermasalahkan antara kenapa kan itu amalan akhirat. Ya ini kan keutamaannya hadiah gitu ya. Toh kalau kita juga beramal karena pengen surga, pengen kebaikan dunia, kebaikan akhirat, itu gak apa-apa juga, itu gak apa-apa itu. Ya.
Itu taruhlah kita semacam sholat duha, kita pengen surga, itu gak apa-apa kan gitu. Kalau kita merumuskan ikhlas itu, kalau menurut Imam Al-Ghazali kan terbagi 3. Pertama ya ikhlas itu ikhlas ambiyin, arifin, kemudian abidin. Nah kita, kalau kita ini mungkin abidin juga enggak ya, yang penting kita lah membaca saja, apa yakini saja selama kita membaca apa yang kita baca itu baik dan bagus, apalagi Asmaul Husna, apalagi sholawat yang kita baca pas dulurku ya gitu. Sholawat yang kita baca dan tujuan kita juga baik, bukan untuk bukan untuk menzolimi, bukan untuk memadorotkan, kenapa apa ya salah ya. Kalau menurut akal saya begitu saja. Makanya itu insya Allah, bukan ini biasanya suka ada yang berbicara ya. Kalau berbicara itu dikasih dalil dari kitabnya sama keterangan ini, katanya ini nggak ada kan, itu ujung-ujungnya tawasul tidak perbolehkan, tak ada dalilnya kan gitu, ujung-ujungnya muludan tak ada dalilnya, bid'ah sesat kan, itu tuh yang suka membid'ah-bid'ahkan. Maaf ya sini ya. Jadi di sini saya juga membawa dari para guru, saya juga mempunyai sanad, saya juga mempunyai referensi atau muroji, tujuan apa balik apa itu kitab-kitab saya juga ada kan guys, seperti itu. Jadi insyaallah jalankan selama tujuan kita berniat dengan baik, tujuan kita soleh, niat sejak ibadah, Allah akan memberikan apa yang telah diceritakan oleh para guru, oleh para ulama kepada kita semua. Nah para sedulurku, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mengenai dari khasiat seseorang yang suka mengistiqomahkan, yaitu membaca Asmaul Husna Ar-Rafi ya. Ar-Rafi yang artinya itu zat yang maha meluhurkan derajat ya, itu. Tapi di sini jikalau kita mewirid ya, bukan Ar-Rafi enggak, tapi memakai harfun nida. Haraf nida itu ya, berarti kalau dibaca dengan digabung haraf nida berarti dibaca ya Rafi'u ya Rafi'u ya Rafi'u ya Rafi'u. Nah dibaca seperti itu ya. Nah para sedulurku, jikalau seseorang mengistiqomahkan tentang membaca Asmaul Husna ya Rafi ya gitu, dengan istiqomah, maka insya Allah gitu ya, di dalam setiap harinya membaca dengan istiqomah, berapa bilangannya atau adatnya, sebanyak 70 kali ya kita membaca ya Rafi'u ya Rafi'u ya Rafi'u ya Rafi'u ya Rafi'u. Nah itu asma dibaca sebanyak 70 kali. Jadi setiap hari kita mengistiqomahkan membacanya ya Rafi'u ya Rafi'u sebanyak 70 kali. Maka untuk keutamaan atau fadilah dari orang-orang yang suka membaca Asmaul Husna ya Rabbi sebanyak 7 kali setiap harinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hartanya dari gangguan para penjahat. Harga kita Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Jadi Allah bukan jadi menolongnya kadang lewat makhluk lagi, kadang lewat apalah. Ini contohnya kayak gini nih ya. Kita mempunyai sesuatu di kebun ya. Kemudian ada seseorang ingin mengambil barang itu dari kebun kita tanpa ada izin kita. Itu artinya mencuri kan ya. Nah, kemudian jikalau Allah akan menolong kepada kebun kita meskipun tidak ada orang di situ, terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong kebun kita lewat orang lagi. Barang seseorang itu mau mengambil apa yang ada di kebun kita, lalu ada orang itu meliwat atau berjalan
dekat kebun kita. Akhirnya tidak tulus tuh yang mencuri itu. Nah itu kan salah satu pitulung Allah Subhanahu Wa Taala lewat makhluk-makhluk. Ada juga lewat apa juga itu. Seperti itulah. Jadi seorang yang suka membaca atau mengistiqomahkan asma ya Rabbi ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hartanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga tokonya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga warungnya ataupun tempat tinggal kita dari penjahat ataupun yang ingin berniat mengambil harta kita dengan secara hak, secara paksa ataupun secara yang tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian jikalau kita mengistiqomahkan membaca asma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sebanyak 70 kali, biidznillah wa bi barakati asmaul husna, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan rumah kita, toko kita, warung kita aman dari orang-orang yang intinya merugikan kepada tempat kita. Kemudian keutamaan untuk seseorang yang suka membaca atau mendawamkan asma ya Rabbi sebanyak 70 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi Allah akan mengamankan atau menyelamatkan. Jadi aman ya, aman. Jadi aman jikalau kita mempunyai tempat gudang yang mana di dalam gudang itu ada beras, ada bahan makanan, ada gandum, ada apapun itu. Nah, jikalau kita mendawamkan membaca asma ini, kemudian kita meniupkan kepada gudang dan meniatkan dengan keberkahan ataupun dengan ayatnya kemuliaan asmaul husna asma ya Rabbi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hasil panen kita, padi kita, gandum kita, apapun yang ada di gudang kita Allah akan jaga. Dari apa? Pertama dari bangsa hama. Tidak akan menyentuh kepada apa yang telah kita simpan di situ berit cek orang Sunda mah. Tapi menurut bahasa Indonesianya itu tikus dan hama-hama. Tak akan berani menyentuh. Kalau orang itu suka mendawamkan membaca asma ar-Rabbi. Mungkin para saudaraku bisa dipahami, mohon maaf bila banyak salah kata ataupun apa itu ya. Jadi kesimpulannya, dawamkanlah atau bacalah asma ya Rabbi sebanyak 70 kali setiap harinya, yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hadiah kepada kita atau keutamaan, di antaranya Allah akan menjaga Allah akan menjaga harta-harta kita, terus toko-toko kita dan hasil panen kita. Allah akan menjaga dari pencuri, Allah akan menjaga dari para hama-hama. Insyaallah bismillah, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.